Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama belajar untuk materi Watching the Future, meraih masa depan dengan konsep mindfulness. Nah, ini juga terkhusus untuk mahasiswa tingkat akhir. Mungkin kehilangan tujuannya eh, di akhir-akhir masa studinya. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, sebenarnya saya ingin memperkenalkan dulu apa itu coaching. Coaching itu adalah proses penemuan kesadaran diri, pemberdayaan diri, tanggung jawab diri, dan aktualisasi diri. Di mana kamu dengan secara penuh dan sadar untuk melaksanakan tanggung jawabmu, kamu menemukan jati dirimu. Itu adalah coaching. Kemudian mindfulness itu adalah kondisi ketika kita hadir penuh dan sadar untuk setiap momen hidup yang sedang kita jalani, sehingga mengundang kekuatan terbaik untuk hidup yang penuh kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, jadi konsep mindfulness ini sangat luar biasa ya. Jika Anda bisa mendapatkan konsep mindfulness ini, itu hidup Anda akan berubah 100%. Karena kesadaran Anda akan ditemukan secara penuh bahwasannya dalam hidup ini ada tujuan, ada tanggung jawab yang harus Anda selesaikan. Oke, pada materi ini kita hanya membahas 3 hal yang penting. Yang pertama itu adalah goals. Apa sih tujuan seorang mahasiswa? Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai problems, masalah apa yang sering dihadapi oleh mahasiswa tingkat akhir. Nah, kemudian saya akan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pertama itu goals. Apa sih tujuan mahasiswa? Mahasiswa itu sering melupakan apa tujuannya dia kuliah. Nah, sering menjawab itu untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, mendapatkan wawasan. Coba dipikirin baik-baik. Kamu masuk, menginjak sebuah kampus, sebelum kamu bisa mendapatkan pekerjaan, apa sih tujuan dulu utamanya? Nah, tujuan utamanya itu untuk lulus, tapi itu yang sering dilupakan oleh mahasiswa, sehingga mereka berleha-leha dengan masa studinya, bisa menghabiskan masa studi 7 tahun bahkan. Sebab ini, mereka lupa tujuan mereka kuliah itu untuk apa. Tujuan utama mahasiswa itu adalah lulus, bisa wisuda, mendapatkan ijazah sebagai golden ticket untuk kamu bisa melanjutkan kehidupan di tahap selanjutnya. Ingin mencari pekerjaan kah, ingin membuka bisnis kah, apapun itu, yang penting kamu lulus dulu. Kamu selesaikan dulu tanggung jawabmu dengan masa studimu yang ada. Jadi jangan menghabiskan, mengulur-ulur waktu masa studi itu sampai 7 tahun. Karena kasihan juga orang tua yang membayar SPP kita. Nah, sukses itu mudah dicapai setelah kamu menetapkan pikiranmu pada tujuan tertentu. Jadi mahasiswa yang nggak memiliki tujuan nih, apalagi nggak memiliki tujuan untuk selesai, nah dia akan tersesat dengan hiruk pikuknya suasana perkuliahan, mereka dengan have-fun-have-funnya, nongkrong-nongkrong bareng teman-teman. Mereka nggak memetakan tujuan mereka itu apa. Nah, kemudian problems. Problem apa sih yang sering dihadapi oleh mahasiswa tingkat akhir? Jawabannya itu pasti sama, tugas akhir. Mengapa tugas akhir itu menjadi sebuah problems? Karena mereka nggak siap untuk menjalani itu. Mereka masih belum tahu mau mulai dari mana. Permasalahan yang sering muncul, mereka belum tahu judulnya apa, belum tahu mau ngerjain skripsi itu dari mana. Nah, nanti ada lagi yang berdalih, dosen pembimbingnya itu sulit dijumpai, pengajuannya ditolak terus, meningkatnya rasa malas untuk ke kampus, ke perpustakaan, membaca buku atau tugas akhir senior, mencari jurnal. Karena keterlambatannya, dia selalu didesak oleh keluarganya, sehingga stresnya meningkat,
Kemudian lebih sering main game dan scroll sosial media yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Mungkin 4 tahun masa studinya dia gunakan untuk benar-benar kuliah, mengikuti perkuliahan, belajar. Kemudian 3 tahun selanjutnya masa studinya digunakannya untuk bermain game dan sosial media sehingga menghabiskan waktu kuliah S1 itu 7 tahun. Nah, ini ada permasalahan umum, dan setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, tergantung bagaimana kamu ingin menemukan solusi tersebut. Nah, jadi dari permasalahan ini apa sih yang harus dirubah? Apa sih solusi jitu untuk mahasiswa tingkat akhir? Solusinya cuma satu, rubah mindsetmu dari fixed mindset ke grow mindset. Nah, jika kamu saat ini merasa skripsimu itu sulit dan kamu nggak bisa, kamu harus yakin, meski nggak mudah, pasti ada jalannya. Nah, kamu bisa mencari judul yang sesuai dengan kemampuanmu, kamu bisa meneliti sesuatu yang kamu senangi, jangan memaksakan skripsi itu harus perfect, harus sempurna, meskipun sulit, pada akhirnya itu akan menyulitkan dirimu sendiri. Nah, yang kedua, mindsetnya, aku belum tahu judul dan tidak tahu mulai dari mana. Nah, coba deh kamu itu meneliti sesuatu yang kamu kuasai, kamu mulai pergi ke perpustakaan, membaca tugas akhir senior atau searching jurnal. Karena nggak cuma kamu, mahasiswa tingkat akhir yang kesulitan dengan skripsinya. Semua sarjana mengalami hal yang sama karena ini adalah hal yang pertama kali ya bagi kita menyusun KPI, menyusun skripsi. Tapi mengapa senior-seniornya itu bisa? Termasuk saya. Nah, dulu yang sering saya lakukan adalah sering pergi ke perpustakaan. Saya sering membaca skripsi-skripsinya senior saya, sehingga ide-ide kreatif kita itu muncul. Kita jadi tahu apa aja step by step yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, sering digonjar-gonjarkan dosen pembimbing itu sangat sulit ditemui. Nah, coba dirubah. Kamunya yang harus sering menghubungi dosen pembimbingmu, menunggu di kampus sambil belajar di perpustakaan. Karena kan nggak mungkin ya dosenmu yang menghubungi, halo Andi, Ibu sudah di kampus, kamu temui saya ya. Jarang banget ada dosen yang seperti itu. Nah, karena ini adalah masa depanmu, kamu yang betul-betul harus memperjuangkannya. Toh di kos sama di kampus sama-sama kan sama-sama menghabiskan waktu. Jadi daripada kamu tiduran di kos, mending kamu ke kampus, ke perpustakaan, sambil nungguin dosenmu. Kalau dosennya ada di kampus, kamunya ada di kos, dan gimana mau jumpa sama dosennya? Nah, yang keempat, yang sering dijumpai oleh mahasiswa masa kini. Santai-santai aja dulu, masih panjang waktu kuliah, dan teman masih juga banyak yang belum selesai. Cara dia melihat ke belakang, dia membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang juga belum sama-sama belum selesai. Gimana pikirannya mau maju? Coba deh kamu rubah pola pikirmu. Aku harus tamat tepat waktu agar bisa segera melamar pekerjaan dan tidak lagi membayar uang kuliah serta memberatkan orang tua. Jadi sesuatu itu tidak ada yang sulit, tergantung bagaimana cara pandangmu dan bagaimana keinginanmu. Sesuatu yang sulit itu bisa jadi mudah ketika kamu menganggapnya mudah. Dan ingat ya, nggak ada manusia yang bodoh di dunia ini selama dia terus masih mau belajar. Hidup ini tergantung dari bagaimana kamu memandangnya. Nah, jadi mulai dari sekarang, luruskan niat untuk wisuda tepat waktu. Yakinlah kalau kamu ada keinginan, jalan itu pasti ada. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.